Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalam Mistika. Gang-gang sempit di kampung Sidorukun selalu becek meski tidak hujan. Air comberan mengalir di sela-sela rumah yang berdempetan. Dinding rumah satu menempel pada dinding rumah lain, membuat udara pengap dan panas. Dari luar suara batuk tetangga, teriakan anak kecil. Hingga cekcok suami istri terdengar jelas. Bau bawang goreng, asap kayu bakar, dan sesekali aroma got bercampur menjadi satu. Di sanalah kehidupan orang-orang Sidorukun berlangsung dari pagi sampai malam, penuh dengan bisik-bisik, tawa mengejek, dan gosip yang tidak pernah habis. Di salah satu rumah petak itulah Wati tinggal bersama suaminya, Budi, dan anak balitanya. Rumah mereka kecil, berdinding tipis, dan beratap seng yang kalau hujan menimbulkan suara berisik. Wati sudah terbiasa hidup dengan keterbatasan. Suaminya hanya buruh pabrik yang gajinya habis sebelum bulan berganti. Setiap hari Wati mengatur uang seadanya untuk beras, minyak goreng, dan susu anak. Tidak ada sisa untuk kemewahan. Bagi Wati, asal dapur mengepul, ia sudah bersyukur. Namun, kampung Sidorukun tidak pernah memberi ruang bagi orang yang hanya ingin hidup tenang. Dari ujung gang ada seorang janda kaya bernama Ratih. Rumahnya lebih bagus dibandingkan rumah warga lain, berdinding tembok kokoh dan bercat baru. Ratih sering memakai perhiasan emas mencolok di tangan dan leher. Mulutnya tajam. Setiap ucapan bisa jadi bahan gunjingan yang menggerogoti orang lain. Dia seolah menjadi pusat dari semua obrolan di kampung itu. Sore itu, Wati sedang menjemur pakaian di depan rumahnya. Anak balitanya berlari-lari kecil, sesekali hampir terjatuh di genangan air. Dari arah warung sayur Yujum, terdengar suara cempreng Ratih. Bu, kamu tahu nggak sih? Si Marni itu suaminya kemarin pulang mabuk-mabukan. Lagi ucap Ratih lantang, suaranya jelas terdengar sampai ke rumah Wati. Astagfirullah, masa sih? Saut salah satu ibu-ibu sambil tertawa. Ratih semakin semangat. Iya, aku lihat sendiri. Jalan sempoyongan, mulut bau alkohol. Heran aku istrinya masih bisa tahan hidup bareng. Wati menghela napas. Ia sudah hafal pola Ratih. Selalu ada orang baru yang dijadikan bahan cerita. Kadang benar, kadang hanya dilebih-lebihkan. Tapi ibu-ibu kampung lebih suka mendengarkan gosip Ratih daripada mencari kebenarannya. Ketika Budi pulang dari kerja menjelang maghrib, Wati bercerita. Mas, aku capek dengar ocehan Ratih tiap hari. Rasanya nggak ada habisnya. Budi melepas sepatunya yang basah oleh lumpur lalu duduk di lantai. Udah Wat, jangan ikut-ikutan mikirin. Kalau kamu dengerin, nanti malah bikin pusing sendiri. Urus aja anak kita. Biarkan mereka saling makan di luar sana. Wati terdiam. Suaminya benar. Tapi di dalam hati kecilnya, Wati muak. Ia tidak tahan melihat orang lain dihancurkan hanya karena mulut seorang perempuan. Malam tiba. Lampu-lampu redup dari bohlam kuning menggantung di depan rumah warga. Suara televisi samar-samar terdengar dari rumah tetangga, bercampur dengan suara anak menangis. Minta susu. Wati menidurkan anaknya sambil memikirkan banyak hal. Hatinya tidak tenang, tapi ia memilih diam. Keesokan paginya, Wati pergi ke warung Yujum untuk membeli sayur. Ratih sudah ada di sana, sibuk mengatur keranjang kangkung sambil berbicara keras. Bu, kalian tahu nggak? Si Lastri yang ngontrak di pojok itu aneh banget, ujar Ratih tiba-tiba. Wati menoleh cepat. Lastri adalah penghuni baru di kampung itu. Perempuan muda, wajahnya cantik tapi terlihat lelah, selalu sibuk bekerja serabutan. Aneh kenapa Yu? Tanya salah satu ibu. Ratih menyeringai. Kerjanya nggak jelas tapi bisa bayar kontrakan, bisa nyekolahin anak. Jangan-jangan ada laki-laki yang biayain. Beberapa ibu terdiam, sebagian lagi saling pandang dengan tatapan penasaran. Mungkin dia hemat Yu, kata Wati pelan. Mencoba membela, Ratih tertawa sinis. Hemat dari mana?
Kalian nggak lihat tiap malam Jumat ada mobil hitam berhenti di ujung gang. Laki-laki turun, masuk rumahnya. Pagi-pagi baru keluar. Kalau bukan simpenan, coba ucapan itu jatuh seperti batu di tengah kerumunan. Ibu-ibu lain mulai bergumam, menambahkan cerita mereka sendiri. Pantesan dia jarang keluar rumah. Ya Allah, tega banget sama anaknya. Bisa-bisa penyakitnya nyebar ke kita. Wati diam. Ia tahu Ratih sedang membakar api, tapi melihat wajah-wajah ibu lain yang sudah percaya, ia tidak berani berkata lagi. Hatinya perih. Lastri yang pendiam itu tidak pantas diperlakukan begitu. Setelah pulang dari warung, Wati duduk lama di kursi kayu depan rumahnya. Anak kecilnya bermain dengan batu kecil di tanah, sementara pikirannya melayang ke ucapan Ratih tadi. Ia bisa merasakan hawa kampung berubah. Gosip yang baru dilempar akan terus mengalir, membesar, dan akhirnya menenggelamkan orang yang dituju. Budi yang pulang lebih awal sore itu melihat istrinya melamun. Kenapa, Wat? Mukamu murung begitu. Mas, aku kasihan sama Lastri. Kayaknya orang-orang mulai ngejauhin dia gara-gara omongan Ratih. Budi menghela napas panjang. Dengar ya, Wat, aku ngerti kamu kasihan. Tapi jangan campur tangan. Orang sini kalau udah percaya gosip, kita nggak bisa lawan. Malah nanti kita yang kena. Ingat anak kita. Wati menunduk. Ia tidak bisa membantah. Namun, rasa tidak adil itu tetap ada di dalam hatinya. Malam itu, udara terasa lebih pengap dari biasanya. Wati duduk di ruang tengah sambil menunggu anaknya tidur. Dari kejauhan suara Ratih masih terdengar. Ia sedang menerima tamu beberapa ibu di rumahnya. Tawa mereka keras, bercampur dengan suara sendok beradu dengan gelas. Kalau aku, sih yakin dia simpenan pejabat. Suara Ratih terdengar jelas meski jarak rumah mereka agak jauh. Mobilnya bagus, nggak mungkin itu supir biasa. Gelak tawa pecah menusuk telinga. Wati menutup telinganya sebentar, tapi suara-suara itu tetap menembus masuk. Hatinya bergetar. Ia menoleh ke arah anaknya yang tidur pulas, wajah polosnya membuat air matanya hampir jatuh. Wati ingin anaknya tumbuh di lingkungan yang baik, tapi kampung Sidorukun tidak pernah memberi tempat bagi orang yang lemah. Sebelum tidur ia berdoa pelan, bukan untuk dirinya, tapi untuk Lastri. Semoga ada kekuatan yang menjaga perempuan itu dari mulut orang-orang kampung. Namun, doa itu tidak membuat hatinya lebih tenang. Malam terasa panjang. Suara cecak di dinding, detak jam tua di ruang tamu, dan desahan angin dari sela genteng terasa menambah sesak. Di balik keheningan itu, Wati tahu gosip baru sedang tumbuh seperti api kecil, yang siap melahap siapa saja. Ia memejamkan mata, tapi bayangan wajah Lastri terlintas. Wajah lelah dengan tatapan kosong yang ia lihat beberapa kali saat bertemu di jalan. Pandangan itu terus menghantui, membuatnya sulit tidur. Di tengah kegelapan, Wati hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Ada rasa takut, ada rasa marah, bercampur jadi satu. Ia tidak tahu sampai kapan harus diam, tapi ia juga tidak tahu apa yang bisa ia lakukan. Suasana kampung yang padat membuatnya merasa terkurung. Tidak ada ruang untuk melarikan diri dari bisik-bisik tetangga. Segala sesuatu yang terjadi di satu rumah akan menjadi milik bersama. Dan mulut Ratih selalu siap untuk menjadikan hidup orang lain sebagai permainan. Malam itu Wati terbaring sambil memeluk anaknya erat-erat. Matanya terbuka, menatap langit-langit yang kusam. Bayangan gosip di warung tadi masih mengendap. Suara tawa Ratih seperti tidak mau hilang dari telinganya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hati, tapi semakin berusaha tenang, semakin jelas wajah Lastri muncul dalam pikirannya. Pandangan kosong perempuan itu di jalan terasa menusuk. Keesokan paginya, suasana kampung tampak biasa. Anak-anak berlarian, ayam berkokok dari halaman tetangga, dan suara motor butut bapak-bapak yang hendak berangkat kerja terdengar dari ujung gang. Namun, di balik keramaian itu, ada jarak yang semakin jelas. Setiap kali Lastri keluar rumah, suasana mendadak hening.
Rumah kontrakan Lastri berada di pojok gang dekat tumpukan sampah yang selalu mengeluarkan bau busuk. Dari luar terlihat sederhana, cat dindingnya sudah mengelupas, dan pintu kayunya rapuh. Lastri hidup bersama putrinya yang masih SD. Suaminya sudah lama pergi, tidak ada yang tahu kemana. Setiap hari Lastri bekerja serabutan, mencuci baju orang, atau membuat kue pesanan. Kadang ia keluar pagi, kadang baru terlihat menjelang sore. Kehidupannya hanya untuk mencari uang, tidak ada waktu untuk bergosip atau berkumpul seperti ibu-ibu lain. Suatu siang, Wati yang sedang menjemur pakaian melihat Lastri berjalan cepat sambil membawa kantong plastik besar. Putrinya berlari kecil di belakang, memegang buku lusuh. Mereka melewati ibu-ibu yang duduk di bangku depan rumah Ratih. Lihat tuh, jalannya buru-buru banget, ujar salah satu ibu dengan nada mengejek. Ratih menyeringai, suaranya lantang agar terdengar. Iya, buru-buru mau ketemu siapa? Malam, nanti ada mobil hitam lagi kayak kemarin. Pasti tamunya yang bayarin sekolah anaknya. Ibu-ibu lain terkikik. Lastri tidak menoleh, hanya menunduk dan mempercepat langkah. Wati yang mendengar semua itu merasa hatinya perih. Ia ingin membela, tapi suaranya tercekat. Malam harinya, Budi pulang lebih awal. Mereka makan nasi dengan lauk tempe goreng. Wati membuka pembicaraan dengan hati-hati. Mas, orang-orang makin jadi ngomongin Lastri. Aku dengar sendiri tadi siang, Ratih bilang ada mobil hitam mampir ke rumahnya. Budi mengunyah pelan, lalu meletakkan sendok. Kamu percaya? Enggak, aku sering lihat Lastri, dia cuma kerja, pulang bawa kantong plastik. Anak kecilnya juga biasa aja. Tapi orang-orang udah yakin. Aku takut mas, gosip itu makin parah. Budi menghela napas. Wat, aku ngerti, tapi jangan ikut campur. Orang sini kalau udah punya cerita, walau bohong, tetap dipercaya. Kamu jaga, jarak aja. Wati menunduk. Kata-kata suaminya ada benarnya, tapi hatinya menolak. Ia tahu bagaimana rasanya dijauhi hanya karena kata-kata orang. Hari-hari berikutnya, gosip semakin liar. Ibu-ibu tidak hanya menyebut Lastri simpanan, tapi juga mulai melarang anak mereka bermain dengan putri Lastri. Anak kecil itu sering terlihat berdiri di pagar sekolah, menunggu teman-temannya, tapi tidak ada yang mau mendekat. Suatu sore, Wati melihat sendiri. Putrinya yang masih kecil ingin bermain dengan anak Lastri, tapi sekelompok ibu berteriak dari jauh. Jangan main sama anak itu. Nanti ketularan kelakuan ibunya. Anak Lastri hanya menunduk, memeluk boneka dekil di tangannya. Wati merasa matanya panas. Ia ingin menghampiri, tapi langkahnya tertahan. Ibu-ibu yang bicara tadi sudah menatapnya tajam, seolah menantang siapapun yang berani membela. Malamnya Wati sulit tidur. Ia teringat wajah anak Lastri yang kosong. Bayangan itu membuat dadanya sesak. Ia berbisik pada Budi. Mas, aku kasihan. Banget. Gimana kalau Lastri dengar sendiri semua gosip itu? Budi menoleh, suaranya rendah. Wat, kalau kamu terus mikirin, nanti kamu sendiri yang sakit. Ingat anak kita. Wati terdiam tapi perasaannya tetap berat. Beberapa hari kemudian, Wati sedang belanja di warung Yujum. Tiba-tiba Ratih muncul dengan daster baru dan wajah penuh percaya diri. Bu, kalian tahu nggak? Tadi malam mobil hitam itu datang lagi. Aku lihat dari jendela. Pasti ada laki-laki di dalamnya, kata Ratih keras. Salah satu ibu langsung menimpali. Waduh, kalau benar gawat itu. Bisa rusak kampung kita. Wati tidak tahan. Ia memberanikan diri berkata, Yuh, jangan asal ngomong. Aku sering lihat. Lastri, dia pulang kerja bawa barang-barang, bukan bawa laki-laki. Ratih langsung menatap tajam. Kamu bela dia, Wat. Kamu yakin gak salah lihat? Aku mata kepala sendiri. Kalau kamu gak percaya, ya udah. Tapi jangan salahin aku kalau nanti terbukti. Suasana warung mendadak hening. Ibu-ibu lain menunduk, pura-pura sibuk memilih sayur. Wati merasa dadanya berdebar. Ia tahu kata-katanya tidak akan mengubah apapun.
Ratih terlalu kuat di kampung itu. Hari terus berjalan. Lastri semakin jarang keluar rumah. Ia hanya terlihat saat menjemput atau mengantar anaknya sekolah. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, dan langkahnya berat. Wati beberapa kali mencoba menyapa, "Mbak Lastri, mau ke pasar ya?" Lastri hanya menoleh sebentar, tanpa senyum, lalu mempercepat langkah. Tatapannya kosong, seperti orang yang sudah tidak peduli pada dunia sekitarnya. Wati terpaku, hatinya semakin hancur. Di rumah, Wati termenung lama di depan kompor yang padam. Budi datang menghampiri, "Kamu mikirin apa lagi?" "Lastri, Mas. Aku takut dia nggak kuat." Budi menghela napas menepuk bahu istrinya. "Wat, aku mohon jangan terlalu jauh. Kita juga punya masalah sendiri. Aku nggak mau kamu ikut terseret." Wati mengangguk. Meski dalam hatinya ia tahu kata-kata itu hanya membuatnya semakin terjebak. Malam itu, udara kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin membawa bau sampah dari ujung gang, dan lampu-lampu rumah redup seakan ikut merunduk. Wati memeluk anaknya erat, menatap gelap di luar jendela. Bayangan Lastri dengan langkah gontai dan tatapan kosong tadi siang masih jelas di kepalanya. Ada perasaan aneh yang sulit ia buang, seolah sesuatu yang berat sedang menekan seluruh kampung. Keesokan harinya, suasana warung Yujum kembali ramai. Deretan kangkung, tahu, dan cabai rawit tersusun di atas meja kayu. Ibu-ibu berdesakan memilih sayur, mulut mereka tidak pernah berhenti bicara. Ratih duduk di bangku plastik dekat pintu, dasternya baru, wajahnya berseri-seri. Seperti biasa, ia menjadi pusat perhatian. Bu, kalian percaya nggak? Lastri itu memang simpenan," ujar Ratih tiba-tiba, suaranya keras. Seorang ibu menoleh cepat. "Simpenan siapa, Yu?" Ratih menyilangkan tangan lalu menunduk sejenak pura-pura ragu. "Aku nggak enak ngomong, tapi aku lihat sendiri, ada laki-laki turun dari mobil hitam tiap malam Jumat. Bajunya rapi, sepatunya mengkilap. Itu bukan orang biasa. Kalau bukan pejabat pasti orang kaya." Beberapa ibu terperangah, lalu saling pandang. Suasana warung mendadak sunyi, hanya suara pisau Yujum yang sedang memotong sayur terdengar. "Ya Allah, jangan-jangan benar," ucap salah satu ibu sambil menutup mulut. Ratih tersenyum puas lalu menambahkan, "Makanya, jangan heran kalau dia bisa bayar kontrakan dan nyekolahin anak. Kerja serabutan mana cukup. Aku nggak tegang ngomong, tapi lebih baik kita jaga jarak." Bisikan langsung bergulir. Ibu-ibu menunduk, tapi wajah mereka jelas memendam keyakinan. Gosip itu menyebar lebih cepat dari api menyambar kertas. Wati yang berdiri di pojok warung menggenggam kantong belanja erat-erat. Dia ingin menyela, tapi tenggorokannya kaku. Ucapan Ratih terlalu kuat, semua orang sudah percaya. Ia tahu jika ia membela Lastri lagi, justru dirinya yang akan dijadikan sasaran. Di perjalanan pulang, Wati melewati rumah Lastri. Dari celah pintu, ia melihat perempuan itu sedang menjemur pakaian. Tubuhnya tampak kurus, rambutnya terikat asal-asalan. Wati sempat ingin menyapa, namun langkahnya ragu. Tatapan mata Lastri yang kosong beberapa hari lalu masih menghantuinya. Akhirnya ia hanya lewat cepat, berpura-pura tidak melihat. Hari-hari berikutnya, gosip semakin membesar. Di pos ronda, bapak-bapak yang biasanya ngobrol santai ikut membicarakan. Kalau benar ada laki-laki datang tiap malam Jumat, bahaya itu. Bisa jadi rumah kontrakan dipakai buat macam-macam, kata salah seorang bapak. Yang lain menimpali, "Iya, anak-anak kecil jangan sampai main ke sana." Wati mendengar percakapan itu dari balik jendela rumah. Dadanya panas, tapi ia hanya bisa diam. Suaminya, Budi, juga mulai mendengar kabar itu di pabrik. "Wat, aku dengar gosip tentang Lastri udah sampai luar kampung. Kawan-kawan di pabrik cerita, katanya ada simpenan pejabat tinggal di sini. Kamu bayangin, gosip Ratih udah kemana-mana," kata Budi dengan wajah muram. Wati memandang suaminya penuh cemas. "Mas, apa nggak ada yang bisa dilakukan?"
Aku takut Lastri nggak kuat, Budi menggeleng. Kamu pikir siapa yang bisa menghentikan mulut orang? Kita lawan, kita juga bakal kena. Aku mohon, jangan campur tangan. Wati terdiam. Ia tahu Budi hanya ingin melindungi keluarga, tapi hatinya menolak untuk sekadar pasrah. Beberapa hari kemudian Lastri mencoba menjual kue buatannya ke rumah-rumah seperti biasa. Namun, hampir semua pesanan dibatalkan. Ada yang menutup pintu, ada yang beralasan sudah beli di tempat lain. Wati melihatnya dari kejauhan. Tas plastik berisi kue masih penuh. Wajah Lastri pucat, tangannya gemetar. Di jalan pulang, beberapa anak kecil berteriak sambil menunjuk. Itu ibunya Lonte. Itu ibunya Lonte. Lastri berhenti sejenak. Matanya kosong, tidak ada air mata, hanya tatapan mati. Ia menarik napas, lalu melanjutkan langkahnya. Wati yang melihat dari jauh hampir menangis. Malam itu Wati nekat. Saat melihat Lastri lewat depan rumah, ia memberanikan diri menyapa. Mbak Lastri, mau kemana? Lastri menoleh sebentar. Tatapannya kosong, wajahnya kaku. Tanpa menjawab, ia mempercepat langkah, seolah ingin segera menjauh. Wati terdiam. Tatapan itu membuat tubuhnya merinding, seperti melihat seseorang yang sudah menyerah, seseorang yang tidak lagi peduli dengan apapun. Di rumah, Budi mendapati istrinya duduk termenung. Kamu kenapa lagi? Mas, aku tadi coba nyapa Lastri, tapi dia cuma lihat aku sebentar, terus pergi. Tatapannya aneh, Mas. Kosong banget. Budi menarik napas panjang. Wat, kamu denger aku ya, jangan paksain diri buat deketin dia. Kalau dia nggak mau ngobrol, biarin. Mungkin dia udah nggak kuat, tapi kita nggak bisa banyak bantu. Ingat, kita juga hidup susah. Wati menunduk. Kata-kata suaminya logis, tapi tidak membuat hatinya lebih ringan. Justru semakin sesak. Hari demi hari, gosip itu makin meluas. Setiap kali Lastri keluar rumah, ada saja orang yang meludah ke tanah atau berdehem keras. Anak-anak mereka benar-benar dilarang bermain dengan putrinya. Bahkan guru di sekolah mulai bersikap dingin. Suatu sore, Wati melihat Lastri berjalan menjemput anaknya. Dari belakang, ada beberapa ibu yang berbisik sambil menunjuk. Itu dia. Kasihan anaknya, ibunya nggak tahu diri. Udah jelas kerjaannya. Lastri tidak menoleh, tidak bicara, hanya menggenggam tangan anaknya lebih erat. Wati yang berdiri di dekat pagar sekolah merasa tubuhnya gemetar. Ia tahu, gosip itu sudah menjadi hukuman yang lebih kejam dari apapun. Malam menjelang. Udara kampung kembali sunyi. Hanya suara jangkrik terdengar dari kebun kosong. Wati duduk di ruang tamu, menatap dinding. Ia merasa ada sesuatu yang salah, tapi tidak tahu bagaimana harus bertindak. Tatapan kosong Lastri siang tadi masih membekas, menusuk pikirannya. Ia menarik napas panjang, memeluk anaknya yang sedang tidur. Dadanya terasa berat, seakan ada beban yang menindih. Wati menatap wajah polos buah hatinya dalam remang lampu bohlam yang menggantung. Dari luar, suara ibu-ibu masih terdengar samar, berbisik tentang gosip yang sama. Hatinya tidak tenang. Bayangan, tatapan kosong Lastri siang tadi terus menempel, membuatnya sulit memejamkan mata. Hari-hari berlalu, gosip semakin liar. Lastri semakin jarang terlihat. Rumah kontrakan di pojok gang itu selalu tertutup rapat. Hanya sesekali terlihat cahaya lampu redup dari jendela. Anak perempuannya beberapa kali terlihat sendirian di depan sekolah. Duduk diam sambil memeluk boneka, lusuh, tidak ada teman yang mau mendekat. Semua menjauh seolah anak itu membawa kutukan. Suatu sore yang pengap, bau busuk tercium dari arah rumah Lastri. Awalnya samar, bercampur dengan bau sampah di ujung gang. Namun lama-lama aromanya semakin menyengat. Warga mulai menutup hidung, saling pandang dengan wajah curiga. Ini bau apa sih? Nggak enak banget, kata seorang bapak sambil meludah ke tanah. Kayaknya dari kontrakan pojok itu timpal yang lain. Pak RT dipanggil. Beberapa warga berkumpul di depan rumah Lastri, termasuk Budi yang baru pulang kerja.
Pintu kayu rumah itu tertutup rapat. Tidak ada suara dari dalam. Pak RT mengetuk keras. "Lastri, Mbak Lastri." Tidak ada jawaban. Bau busuk semakin menusuk. Pak RT menoleh ke warga. "Kita dobrak aja." Budi maju bersama 2 orang lainnya. Dengan satu hentakan, pintu rapuh itu terbuka. Seketika, hawa pengap bercampur bau anyir menyergap keluar, membuat beberapa orang mundur sambil menutup mulut. Pemandangan di dalam rumah membuat semua terdiam. Lastri tergantung di kusen pintu kamar, seutas kain melilit lehernya. Wajahnya membengkak, lidahnya menjulur, matanya terbuka tanpa cahaya. Di bawah kakinya sebuah kursi terguling. "Astagfirullah." Suara Pak RT tercekat. Di meja kecil dekat pintu, ada selembar kertas lusuh dengan tulisan tangan yang bergetar. "Aku bukan pelacur, aku lelah." Di sudut ruangan anak perempuannya meringkuk memeluk boneka lusuh. Matanya kosong menatap ibunya yang tergantung. Tidak ada tangisan, hanya keheningan yang menyesakkan. Wati yang ikut datang bersama Budi tertegun di depan pintu. Tubuhnya gemetar, matanya panas. Ia ingin berteriak tapi suaranya hilang. Beberapa warga saling berbisik dengan wajah pucat. "Ya Allah, kenapa bisa begini?" Kasihan anaknya. Tiba-tiba Rati datang. Wajahnya dibuat, seprihatin mungkin. Ia berdiri di antara kerumunan menutup mulut dengan tangan. "Astagfirullah, kasihan ya. Kenapa harus begini? Coba kalau dari dulu hidupnya benar," katanya dengan suara dibuat lirih. Wati mendengar jelas ucapan itu. Darahnya mendidih. Tangannya mengepal. Ingin sekali menampar mulut yang masih berani melontarkan racun di tengah tragedi. Dalam hatinya, Wati berteriak, "Bangsat! Iblis berwujud manusia!" Pak RT segera mengatur warga. "Tolong jangan ramai dulu, kita hubungi polisi. Anak kecil ini, tolong ada yang jagain." Beberapa ibu mendekat, mencoba menarik anak Lastri dari sudut ruangan. Tapi anak itu hanya memeluk bonekanya erat, menatap kosong tanpa reaksi. Seperti terputus dari dunia. Budi menarik lengan Wati yang masih terpaku. "Ayo Wat, jangan lama-lama di sini." Wati menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Mas, mereka bunuh dia dengan mulut. Mereka semua." Budi menunduk, tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan istrinya lebih erat, mengajak keluar dari rumah itu. Malamnya kampung Sidorukun berubah menjadi lautan bisik-bisik. Polisi datang, memasang garis pembatas, membawa jenazah Lastri. Warga berkerumun di luar, saling berkomentar dengan wajah muram. Tapi di balik itu ada rasa puas yang tidak bisa disembunyikan. Seakan gosip yang selama ini mereka lontarkan terbukti benar dengan akhir yang tragis. Wati berdiri di depan rumahnya, memeluk anaknya erat-erat. Dari kejauhan, ia melihat mobil jenazah membawa pergi tubuh Lastri. Hatinya remuk. Ia tahu, Lastri tidak mati karena bunuh diri semata. Ia mati karena kampung ini menelannya hidup-hidup. "Wat, masuk aja. Jangan lihat terus," kata Budi pelan. "Mas, aku nggak bisa. Aku nggak bisa berhenti mikirin anaknya. Bagaimana nasib dia nanti?" Budi menatap istrinya dengan wajah lelah. "Jangan pikirin terlalu jauh. Kita juga harus jaga keluarga sendiri." Wati menutup wajah dengan tangan, air matanya jatuh. Dalam kepalanya terngiang kembali tatapan kosong Lastri yang terakhir kali menolak sapaan. Kini tatapan itu berubah menjadi bayangan tubuhnya yang tergantung. Esok paginya, pemakaman berlangsung. Singkat tidak banyak orang yang datang. Beberapa warga pura-pura sibuk, sebagian hanya berdiri jauh. Ratih ikut hadir, lagi-lagi dengan wajah paling iba. "Kasian banget ya, hidupnya penuh masalah. Mudah-mudahan anaknya bisa dapat hidup yang lebih baik," katanya sambil menyeka mata dengan sapu tangan. Wati yang mendengarnya ingin muntah. Ia menunduk menahan amarah yang bergolak. Setelah semua selesai, warga kembali ke rutinitas. Gosip bergeser. Tapi kali ini penuh rasa takut. Ada bisikan, ada rasa bersalah, tapi tidak ada yang berani mengaku.
Semua menutup diri seolah tidak pernah ikut andil. Di rumah Wati tidak bisa tenang. Ia termenung lama di depan kompor padam. Anaknya bermain sendiri, sementara pikirannya melayang ke wajah Lastri. "Mas, aku muak. Ku benci sama Ratih. Aku benci sama orang-orang sini," katanya lirih malam itu. Budi menatap istrinya, lalu duduk di samping. "Aku ngerti, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Hati-hati, Wat, jangan sampai kamu ikut diincar mereka." Wati menunduk menutup mata. Dadanya sesak. Ia tahu Budi benar, tapi batinnya menolak diam. Dalam hatinya, ia yakin kematian Lastri bukan sekadar lelah, tapi pembunuhan yang dilakukan dengan gosip, dengan lidah-lidah tajam yang tidak pernah berhenti. Malam, turun udara kampung terasa lebih dingin dari biasanya. Di kejauhan, kampung sunyi. Hanya sesekali terdengar gonggongan anjing dari arah jalan besar. Di rumah paling ujung gang, Ratih sedang sendirian. Rumahnya lebih besar dari rumah warga lain, cat temboknya masih baru, dan lampunya terang. Tapi malam, suasana terasa aneh. Ratih duduk di ruang tamu menonton sinetron di televisi. Tiba-tiba ia mendengar suara samar, seperti isakan dari arah kamar mandi. Ratih memicingkan mata, mengecilkan volume televisi. Tangisan itu semakin jelas, pelan tapi menusuk. Suara perempuan, lirih dan panjang, penuh kesedihan. Ratih berdiri, melangkah pelan ke arah kamar mandi. "Siapa di dalam?" Suaranya kaku, mencoba tegas. Tidak ada jawaban. Ratih membuka pintu kamar mandi. Ruangan itu kosong, hanya ada ember berisi air dan lantai basah. Namun bau anyir tercium kuat, menusuk hidung. Ia mundur sambil menutup pintu, tubuhnya merinding. Mungkin cuma halusinasi, gumamnya. Lalu kembali duduk di depan televisi. Malam berikutnya Ratih kembali tidak bisa tidur. Saat lampu kamar sudah dipadamkan, terdengar suara kuku menggaruk dinding dari luar. Srek, srek, srek. Suara itu berulang tanpa henti, ritmis membuat bulu kuduknya berdiri. Ratih bangun menempelkan telinga ke dinding. Suara itu seperti datang dari balik tembok kamarnya. Ia menjerit kecil lalu menutup telinganya dengan bantal. Suara itu tidak berhenti sampai menjelang subuh. Pagi harinya, wajah Ratih pucat. Ia bercerita pada ibu-ibu di warung Yujum. "Tiap malam aku diganggu. Ada suara orang nangis di kamar mandi. Ada suara kuku garuk dinding. Aku nggak bisa tidur." Ibu-ibu saling pandang, lalu tertawa kecil. Ratih kecapekan kali. Kebanyakan mikir." "Ya mungkin pikiranmu aja, Yu. Kan rumah gede, angin. Masuk jadi kedengeran aneh." Ratih berusaha meyakinkan, tapi tidak ada yang percaya. Ia pulang dengan wajah kesal, merasa semakin terpojok. Hari-hari berikutnya gangguan makin terasa. Pada malam ketujuh setelah pemakaman Lastri, Ratih mengalami hal paling mengerikan. Ia sedang mencuci muka di depan wastafel. Air menetes dari wajahnya. Ia menatap cermin besar di depannya. Sekilas pantulan di belakangnya berubah. Ada sosok perempuan berdiri di ambang pintu kamar mandi. Rambutnya panjang acak-acakan, menutupi sebagian wajah. Bajunya lusuh, sama persis dengan yang dipakai Lastri saat ditemukan tergantung. Wajahnya pucat dengan leher lebam. Ratih membeku, matanya membelalak. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Perlahan ia berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Saat menoleh kembali ke cermin, sosok itu masih ada, menatapnya dengan mata kosong. Ratih menjerit histeris, terhuyung ke belakang hingga hampir jatuh. Sosok di cermin itu lenyap. Tapi bau busuk bangkai tertinggal, memenuhi ruangan. Ratih berlari ke kamar, menutup pintu rapat, tubuhnya gemetar tak terkendali. Keesokan harinya Ratih kembali bercerita pada ibu-ibu di warung. "Demi Allah, aku lihat Lastri semalam. Dia ada di cermin ngeliatin aku. Mukanya rusak, lehernya biru, bajunya sama kayak waktu digotong polisi." Ibu-ibu hanya saling tatap, lalu salah satunya tertawa pelan. "Yu, Ratih mimpi kali. Kebawa pikiran, ya wajar aja kalau ngerasa aneh. Ratih,
mengetuk meja dengan kesal. Aku nggak bohong, aku lihat sendiri. Yujum mengangkat bahu. Kalau benar kamu diganggu, ya banyak-banyak istighfar, Yu. Jangan main-main sama omongan sendiri. Ucapan itu membuat wajah Ratih merah. Ia ingin marah, tapi lidahnya keluh. Semua orang menganggapnya berlebihan. Ia pulang dengan dada panas, tapi di dalam hati muncul rasa takut yang tidak bisa ia bantah. Malam berikutnya, Ratih berusaha menenangkan diri dengan membaca doa sebelum tidur. Tapi semakin ia mencoba tidur, semakin jelas suara-suara itu datang. Tangisan, suara kuku menggaruk, bahkan suara napas berat dari sudut ruangan. Ratih menutup telinganya dengan bantal. Tubuhnya gemetar. Di rumah Wati, suasana tidak kalah tegang. Malam itu, ia mendengar suara teriakan samar dari arah rumah Ratih. Budi yang sedang merebahkan badan ikut mendengar. Itu suara Ratih, tanya Wati cemas. Budi menghela napas. Mungkin dia lagi mimpi buruk. Udahlah, jangan dipikirin. Kita jangan ikut-ikutan. Wati menggenggam tangan anaknya lebih erat. Namun hatinya gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Keesokan paginya Wati melihat Ratih keluar rumah dengan wajah pucat. Matanya cekung, rambutnya berantakan. Saat melintas, Ratih sempat melirik ke arah Wati, lalu buru-buru menunduk. Untuk pertama kalinya, Wati melihat Ratih tidak lagi dengan wajah angkuh. Di dalam hati Wati bergumam, "Lastri, apa kau mulai menagih semua yang mereka lakukan padamu?" Hari-hari berjalan lambat. Ratih semakin jarang terlihat di luar rumah. Ia lebih banyak mengurung diri, wajahnya semakin pucat, tubuhnya kurus. Gosip tentangnya mulai berbalik, tapi kali ini bukan lagi kebanggaan. Ibu-ibu berbisik menyebut Ratih diganggu arwah. Namun mereka tetap tertawa jika Ratih bercerita. Pura-pura tidak percaya. Malam ketujuh itu masih membekas kuat. Bayangan Lastri di cermin, bau busuk yang menempel, dan rasa takut yang terus menghantui. Ratih tidak bisa tidur tenang. Setiap malam, tubuhnya berkeringat dingin. Di sisi lain, Wati merasakan batinnya semakin berat. Ia mendengar kabar dari tetangga bahwa Ratih ketakutan bahwa arwah Lastri mulai datang padanya. Ada rasa ngeri, tapi juga ada kepuasan kecil yang tidak bisa ia bantah. Malam itu, Wati duduk lama di ruang tamu. Matanya berat, tapi pikirannya terus berputar. Bayangan tangisan yang diceritakan Ratih seakan ikut meresap ke dalam rumahnya. Ia memejamkan mata sebentar, namun hawa dingin menusuk membuat tubuhnya menggigil. Ia berusaha menenangkan diri dengan doa lirih, tapi rasa sesak di dadanya tidak kunjung hilang. Keesokan paginya, kabar aneh mulai terdengar dari warung Yujum. Dagangan sayurnya yang semula tertata rapi, tiba-tiba berantakan, seperti diobrak-abrik oleh tangan kasar. Tomat bergelimpangan di lantai, kangkung terlempar keluar dari keranjang. Yujum pucat ketika menceritakan pada pelanggan. Padahal warung aku udah dikunci rapat semalam. Nggak mungkin ada maling, nggak ada barang hilang. Cuma sayur yang berantakan, kayak ada yang ngamuk di dalam, ujarnya sambil gemetar. Salah satu ibu mencoba menenangkan. Mungkin kucing, Yujum menggeleng cepat. Nggak mungkin, aku cek pintu masih terkunci dari dalam. Aku yakin ada sesuatu. Obrolan itu menyebar cepat. Ibu-ibu lain mulai bercerita bahwa mereka juga diganggu. Ada yang mendengar bisikan di telinga saat sedang sendiri. Bisikan itu berulang-ulang, dengan suara lirih tapi jelas, "Kalian semua pembunuh." Sore harinya, Wati mendengar kabar dari tetangga sebelah. "Wat, kamu tahu nggak? Tadi siang aku lagi nyapu halaman. Ada suara bisikan di telingaku. Katanya aku ikut bunuh Lastri. Padahal aku cuma diem aja waktu orang-orang gosip. Badanku langsung dingin semua." Wati terdiam. Suaranya tercekat, karena ia tahu apa yang dirasakan. Tetangganya itu bukan halusinasi. Malam itu, gangguannya sampai ke rumah Wati sendiri. Saat ia sedang menidurkan anaknya, tiba-tiba si kecil menunjuk ke arah jendela dengan wajah pucat. "Ibu,
Ada tante nangis. Wati spontan menoleh. Dari balik kaca, tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap dan bayangan pepohonan. Tapi, bulu kuduknya berdiri, merinding sampai tulang. Ia memeluk anaknya erat. Udah nah, nggak ada siapa-siapa, tidur aja ya, katanya bergetar. Anaknya terus menangis, memeluk leher Wati erat-erat. Wati menutup mata, menahan air mata sendiri. Dalam hatinya ia yakin arwah Lastri memang datang. Bukan untuk menakut-nakuti mereka, tapi sebagai pengingat. Budi yang mendengar tangisan keluar dari kamar mandi. "Kenapa, Wat?" Dia bilang lihat tante nangis di jendela. Jawab Wati pelan. Budi menarik napas panjang, lalu duduk di samping mereka. "Wat, jangan ditakutin. Mungkin anak cuma mimpi kebangun." "Mas, aku yakin bukan. Aku juga ngerasain. Hawa dingin itu nyata." Budi terdiam. Ia tidak bisa membantah tapi juga tidak ingin memperpanjang. Ia hanya mengusap kepala anaknya, mencoba menenangkan. Sejak malam itu, suasana kampung berubah. Setiap lewat maghrib, jalanan yang biasanya ramai jadi sepi. Anak-anak tidak lagi berlarian. Pintu-pintu rumah ditutup rapat lebih cepat. Orang-orang hanya berani berbicara pelan. Seakan takut suara mereka didengar sesuatu yang tak terlihat. Wati memperhatikan perubahan itu dengan hati yang berat. Ia melihat ibu-ibu yang dulu lantang menuduh Lastri kini berjalan dengan wajah pucat. Beberapa bahkan mengaku sering mendengar suara langkah mengikuti mereka di jalan kosong. "Semalam aku dengar ada yang ketawa di belakangku pas pulang dari musala," cerita seorang ibu di warung. "Aku juga, Bu. Aku dengar ada suara yang manggil nama aku, tapi pas nengok nggak ada siapa-siapa." Ratih yang mendengar semua itu hanya diam. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya makin kurus. Ia tidak lagi berani mengangkat suara seperti dulu. Wati melihat semua itu dari jauh. Ada rasa ngeri, tapi juga ada sesuatu yang lain. Hatinya berdesir setiap kali mendengar orang-orang ketakutan. Ia sadar, arwah Lastri tidak hanya menghantui Ratih, tapi seluruh kampung. Semua yang ikut diam, semua yang ikut menyebar fitnah, kini menerima akibatnya. Malam berikutnya Wati duduk di ruang tengah. Angin masuk dari celah genteng, membuat bohlam bergoyang. Ia mendengar suara samar, seperti tangisan dari luar rumah. Tangisan itu lirih, panjang, penuh kesedihan. Wati menutup mulut, air matanya jatuh. Ia tahu suara itu meski tidak melihat wujudnya. "Mat, kamu dengar nggak?" bisiknya ke Budi yang baru keluar dari kamar. Budi berhenti, menajamkan telinga. Wajahnya berubah tegang. "Aku dengar, tapi jangan buka pintu, Wat. Jangan coba-coba, lihat keluar." Wati mengangguk, tapi hatinya terus bergetar. Tangisan itu semakin lama semakin jauh, lalu hilang. Tapi hawa dinginnya tertinggal. Hari demi hari, ketakutan semakin meresap ke seluruh kampung. Tidak ada lagi yang berani menggosip terang-terangan. Bahkan nama Lastri jarang disebut, seakan tabu. Namun bisikan dan gangguan tetap datang, seperti tidak bisa dihentikan. Wati hanya bisa menahan semua rasa di dalam dadanya. Ia sadar, arwah Lastri tidak ingin sekadar menakut-nakuti. Kehadirannya adalah peringatan bahwa setiap orang di kampung ini punya andil dalam kematian seorang perempuan yang hanya ingin hidup tenang. Malam itu Wati kembali sulit tidur. Suara lirih yang terngiang di telinganya membuat dadanya berat, seakan ada tangan tak terlihat yang menekan. Ia memejamkan mata, namun bayangan Lastri terus muncul. Hawa dingin menempel di kulit, meski udara kampung sebenarnya pengap. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Sementara itu, di rumah besar di ujung gang, Ratih tidak lebih baik. Siang hari, ia mencoba kembali duduk di teras rumahnya, pura-pura tenang. Beberapa ibu datang menemaninya, membicarakan hal remeh. Namun, baru sebentar mereka ngobrol. Ratih merasakan sesuatu yang aneh di mulutnya, lidahnya kaku. Ia mencoba bicara, tapi suaranya hanya keluar seperti orang tercekik. Bibirnya bergetar, wajahnya memucat.
Ibu-ibu di depannya menatap heran. "Yu Ratih, kenapa? Kok ngomongnya aneh begitu?" Ratih membuka mulut, memperlihatkan lidahnya yang tiba-tiba membengkak. Dari ujung lidah keluar cairan hitam pekat berbau busuk. Beberapa ibu menjerit kecil, menutup hidung. Astagfirullah, apa itu? Ratih panik, berdiri terburu-buru dan berlari masuk ke rumah. Ia langsung menuju kamar mandi, menyalakan lampu. Di depan cermin ia melihat lidahnya berwarna hitam, seakan terbakar. Cairan kental terus menetes, menimbulkan bau busuk menyengat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Beberapa menit kemudian, lidah itu kembali normal. Cairan lenyap, hanya menyisakan rasa pahit dan sakit yang menusuk tenggorokannya. Ratih menjerit histeris, tubuhnya gemetar. Ia bersandar di dinding kamar mandi, keringat dingin bercucuran. Kenapa aku diginiin?" bisiknya lirih. Malam berikutnya, Ratih kembali diganggu. Ia terbangun mendadak karena merasa sesak. Ada sesuatu menindih tubuhnya. Dadanya berat, sulit bernapas. Ketika membuka mata, ia melihat sosok duduk di atas perutnya. Rambut panjang menutupi wajah, namun ia tahu siapa itu. Lastri. Bajunya lusuh, wajahnya rusak, lehernya membiru. Ratih mencoba bergerak tapi tubuhnya lumpuh. Sosok itu membungkuk, wajahnya mendekat. Dari mulut yang robek terdengar bisikan parau. Rasakan sakitnya difitnah, lonte." Ratih menangis tanpa suara, tubuhnya bergetar hebat. Begitu sosok itu menghilang, ia langsung bangun dengan napas terengah. Bajunya basah oleh keringat dingin. Ia memegangi dadanya, menangis keras di kamar yang sunyi. Hari-hari setelah itu, Ratih semakin berubah. Tubuhnya kurus, matanya cekung. Ia jarang keluar rumah, dan kalaupun keluar, wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Di warung Yujum, ibu-ibu mulai berbisik, "Yu Ratih kayak orang sakit ya. Mukanya pucat banget." "Iya, aku dengar katanya tiap malam dia teriak-teriak sendiri, serem Bu." "Kasihan sih. Tapi dulu kan mulutnya juga bikin orang lain susah." Wati yang kebetulan ikut belanja hanya diam. Ia mendengar semua bisikan itu, tapi tidak berkomentar. Hatinya campur aduk. Ada rasa kasihan, ada juga rasa puas. Malamnya Wati bercerita pada Budi, "Mas, Ratih makin parah. Aku lihat sendiri dia kayak orang gak waras. Aku dengar juga katanya sering teriak-teriak sendiri." Budi menatap istrinya lama, lalu menghela napas. "Wat, jangan ikut campur. Biarkan saja. Semua orang sedang dapat balasan masing-masing. Kita jangan ikut-ikutan." Wati menunduk. Kata-kata Budi benar, tapi batinnya tetap gelisah. Ia tahu apa yang dialami Ratih bukan sekadar sakit. Itu balasan yang tidak bisa dihindari. Suatu sore Wati sedang menjemur pakaian. Dari ujung gang ia melihat Ratih keluar rumah dengan langkah gontai. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tiba-tiba Ratih berhenti, menoleh ke arah rumah Wati. Tatapan mereka bertemu sebentar. Mata Ratih merah, penuh ketakutan. Wati merinding, buru-buru menunduk. Di dalam hati ia berbisik, "Lastri, kau benar-benar tidak pergi." Malam berikutnya, suara teriakan terdengar dari rumah Ratih. Warga yang tinggal dekat sana mendengar jelas, "Tolong jangan sentuh aku." Teriakan itu berulang-ulang. Beberapa warga hanya mengintip dari jendela, tidak ada yang berani mendekat. Keesokan harinya, Ratih terlihat makin hancur. Ia berjalan sempoyongan ke warung Yujum. Wajahnya penuh lebam, matanya merah. "Yu, kenapa mukamu biru-biru?" tanya Yujum. Ratih gemetar, suaranya lirih. Aku diganggu dia. Lastri datang ke rumahku. Dia duduk di atasku. Dia bisikin, dia panggil aku Lonte." Ibu-ibu terdiam. Beberapa menutup mulut, beberapa lagi saling pandang dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani menanggapi. Ratih menatap mereka satu persatu. "Kalian juga kan? Kalian semua ikut ngomongin dia. Kenapa cuma aku yang disiksa?" Suara Ratih bergetar, lalu pecah menjadi tangisan.
Ibu-ibu hanya menunduk, tidak ada yang berani menjawab. Wati yang kebetulan ada di sana merasa dadanya sesak. Ia ingin bicara, tapi lidahnya kaku. Ia hanya bisa menunduk ikut diam bersama yang lain. Sejak hari itu, Ratih benar-benar hancur. Ia tidak bisa tidur, sering terdengar berteriak sendiri di malam hari. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat. Rumahnya yang dulu ramai kini seperti rumah kosong. Hanya suara jeritan yang sesekali terdengar. Wati mendengar semua itu dari kejauhan. Setiap kali mendengar jeritan Ratih, tubuhnya merinding. Ia memeluk anaknya erat, berdoa dalam hati. Tapi, di sudut batinnya ada secuil rasa lega. Malam semakin larut. Keesokan paginya, suasana kampung berubah. Warga yang biasanya suka nongkrong di teras rumah atau bercengkerama di warung lebih memilih menutup diri. Pintu rumah ditutup lebih cepat, bahkan di siang hari pun wajah mereka muram. Tidak ada lagi yang mau datang ke rumah Ratih. Jika dulu ia selalu menjadi pusat perhatian, kini semua menjauhinya. Di warung Yujum, obrolan yang biasanya ramai berubah menjadi bisikan-bisikan pendek. Semalam aku dengar Ratih teriak lagi. Suaranya kayak orang dicekik. Iya, aku juga dengar. Ngeri, Bu. Aku sampai nggak bisa tidur. Seorang ibu menambahkan, aku takut kalau nanti arwah itu ikut masuk ke rumah kita. Soalnya aku juga pernah dengar bisikan di telinga, katanya. Aku pembunuh. Yujum menghela napas, wajahnya kusut. Aku juga, Bu. Aku lagi nyusun dagangan, tiba-tiba kayak ada yang nyeret-nyeret kakinya di belakangku. Pas nengok kosong, tapi aku yakin itu bukan bayangan biasa. Wati yang ikut belanja hanya diam, mendengarkan dengan hati berdebar. Ia tahu semua itu nyata, bukan sekadar halusinasi. Arwah Lastri tidak hanya menagih pada Ratih, tapi pada seluruh kampung yang ikut menekan hidupnya. Sementara itu, Ratih semakin terpuruk. Wibawanya hilang, tidak ada lagi yang mau mendengarkan omongannya. Jika ia muncul di warung, ibu-ibu pura-pura sibuk. Sebagian buru-buru pergi. Ratih berjalan dengan tubuh kurus, matanya merah, wajahnya penuh ketakutan. Suatu sore, ia mencoba mendekati sekelompok ibu yang sedang duduk di teras. Bu, kalian jangan jauhin aku. Kalian juga pasti diganggu, kan? Aku tahu, aku bukan satu-satunya, katanya dengan suara serak. Ibu-ibu itu saling pandang, lalu salah satunya menjawab cepat. Aku nggak diganggu apa-apa, jangan asal nuduh, Yu. Yang lain menimpali. Kamu aja kali, Yu, yang banyak dosa. Sama dia, Ratih terdiam. Matanya berkaca-kaca, lalu ia berjalan pergi dengan langkah gontai. Wati yang melihat dari kejauhan merasa dadanya bergetar. Ia ingin mendekat, tapi kakinya berat. Tatapan Ratih yang kosong membuatnya ngeri. Malam hari, jeritan Ratih kembali terdengar. Kali ini lebih panjang, bercampur suara benda jatuh dari dalam rumahnya. Warga hanya mengintip dari balik jendela. Tidak ada yang berani mendekat. Budi yang sedang duduk bersama Wati di ruang tamu mendengar jelas. Ia menoleh ke istrinya. Wat, jangan keluar, biarkan saja, itu bukan urusan kita. Aku nggak tahan, Mas. Suaranya bikin bulu kuduk aku berdiri. Budi menepuk bahu istrinya. Kalau kamu lihat nanti kamu nggak bisa tidur. Diam di sini. Tuh aja. Wati mengangguk meski tubuhnya gemetar. Ia memeluk anaknya yang sudah terbangun karena suara itu. Keesokan harinya, kampung semakin mencekam. Setelah maghrib, jalanan kosong seperti kampung mati. Tidak ada anak-anak bermain. Tidak ada suara orang mengobrol. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Wati duduk di ruang tengah, lampu redup. Ia merasakan keheningan yang aneh. Sesekali ia mendengar suara bisikan samar entah dari mana asalnya. Seperti ada yang berbisik pelan di telinganya. Kalian semua pembunuh. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap ada. Budi masuk melihat istrinya pucat. Kamu kenapa, Wat? Aku dengar. Lagi Mas bisikan itu. Budi menarik napas panjang. Aku juga pernah, Wat. Pas aku pulang kerja malam ada suara manggil aku pembunuh. Padahal jalan sepi. Aku cuman bisa lari. Mata Wati membesar.
Ia sadar, bahkan Budi pun tidak luput dari gangguan itu. Hari-hari berlalu, tidak ada lagi yang berani bicara tentang Lastri dengan suara keras. Nama itu seperti tabu, hanya dibisikkan dengan rasa takut. Namun kehadirannya justru semakin terasa. Suatu malam Wati terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di jendela. Ia menoleh tapi tirai menutup rapat. Ketukan itu berulang 3 kali lalu berhenti. Ia memeluk anaknya erat, menahan napas, tubuhnya gemetar. Besok paginya Wati bercerita pada Budi. "Mas, semalam ada yang ketuk jendela 3 kali. Aku yakin itu bukan orang. Suaranya pelan tapi jelas." Budi hanya menunduk. "Wat, kita harus kuat. Aku nggak tahu sampai kapan begini. Tapi jangan sampai kita ikut hancur." Wati menunduk, matanya panas. Ia tahu Budi ingin tegar, tapi ia bisa merasakan ketakutan suaminya juga. Kampung Sidorukun benar-benar berubah. Setelah maghrib, seolah roh gentayangan mengambil alih. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Angin membawa bau anyir yang sesekali muncul tanpa sebab. Wati merasa dirinya terjebak di tempat yang penuh dosa. Setiap kali mendengar jeritan Ratih, hatinya bergetar. Ia tahu, itu bukan sekadar teriakan orang ketakutan, tapi jeritan seseorang yang sedang diadili oleh arwah yang dulu mereka bunuh dengan gosip. Malam itu, ia duduk di ruang tamu dengan wajah murung. Dari kejauhan suara Ratih kembali terdengar, bercampur suara barang pecah. Wati menutup mata, air matanya mengalir. "Mas, aku takut. Aku nggak tahu sampai kapan aku kuat." Budi hanya duduk di samping, memeluk istrinya erat. "Kita harus bertahan, Wat. Jangan pikirin terlalu jauh. Fokus sama anak kita." Wati mengangguk pelan. Pelukan Budi menghangatkan, tapi tidak mampu meredakan rasa bersalah yang terus menekan batinnya. Malam itu terasa panjang, dan ia hanya bisa berharap ada sedikit ketenangan. Namun, ketenangan justru semakin jauh dari kampung Sidorukun. Hari-hari berlalu cepat. Warga mulai menghitung tanpa berani menyebut lantang bahwa malam ke-100 sejak kematian Lastri semakin dekat. Perhitungan itu seperti kalender yang menempel di benak mereka, menimbulkan rasa takut setiap kali malam tiba, dan akhirnya malam itu datang. Langit mendung sejak sore. Angin berembus kencang membuat genteng rumah bergetar. Menjelang malam, hujan turun deras, disertai petir yang menyambar tanpa henti. Jalanan becek, air mengalir deras di selokan sempit. Suara air hujan yang menghantam atap seng membuat seluruh kampung bergemuruh. Di dalam rumah, Wati memeluk anaknya erat. Budi duduk di dekat jendela, menatap gelap di luar. "Mas, aku nggak enak hati malam ini," bisik Wati. Budi menoleh, wajahnya tegang. "Aku juga, hujannya beda, Wat, lebih berat. Kayak ada yang ikut turun." Mereka saling berpandangan tanpa kata. Suasana rumah penuh ketegangan. Tiba-tiba listrik padam. Kampung gelap total. Hanya suara hujan dan petir yang tersisa. Anak mereka menangis, Wati buru-buru menenangkan dengan pelukan. Dari kejauhan, terdengar suara jeritan panjang. Suara itu jelas datang dari rumah Ratih. Jeritan yang menusuk, seakan keluar dari tenggorokan yang disiksa. "Ah, tolong!" Wati dan Budi saling berpandangan. Anak mereka semakin keras menangis. "Mas, itu Ratih," suara Wati bergetar. "Iya, suaranya dia." Jeritan itu tidak berhenti. Diselingi suara benda dibanting dari dalam rumah Ratih. Suara kursi terlempar, kaca pecah dan pintu terbanting keras. Warga mulai membuka jendela, mengintip dengan wajah pucat. Namun tidak ada yang berani keluar. Di salah satu rumah, seorang bapak bergumam lirih pada istrinya. "Kita harus nolong." Istrinya buru-buru menarik tangannya. Jangan ikut campur, kamu mau kena juga." Jeritan Ratih makin panjang, lalu terputus, berganti dengan suara tawa melengking. Tawa itu bukan suara Ratih. Tawa itu nyaring, melengking penuh kepuasan, membuat bulu kuduk berdiri.
Hahaha. Wati menutup telinga anaknya dengan kedua tangannya. Matanya berkaca-kaca. Mas, itu bukan suara manusia. Budi mengangguk cepat, wajahnya pucat. Aku tahu. Wat, jangan lihat keluar, jangan berani keluar. Selama hampir 1 jam, jeritan dan tawa itu silih berganti. Suara tangisan, suara kursi diseret, suara kaca pecah, lalu diselingi tawa yang mengiris malam. Hujan semakin deras, petir menyambar seperti memecah langit. Warga hanya bisa menunggu. Ada yang berdoa keras-keras di ruang tamu, ada yang menangis, ada pula yang hanya diam dengan wajah kosong. Tidak ada yang berani mendekat ke rumah Ratih. Semua terkurung dalam ketakutan mereka sendiri. Wati duduk gemetar di lantai, memeluk anaknya erat-erat. Tangannya basah oleh keringat dingin. Ia menunduk, mencoba tidak mendengar, tapi suara itu terlalu keras. Mas, ku nggak kuat dengernya. Suaranya kayak orang lagi disiksa, bisiknya lirih. Budi menggenggam tangannya. Kuat, Wat. Kita harus kuat. Jangan keluar. Kita cuma bisa nunggu sampai pagi. Wati menutup mata. Air matanya mengalir deras. Ia tidak sanggup lagi. Waktu berjalan lambat. Jeritan itu akhirnya mereda. Hanya suara hujan yang tersisa. Meski sesekali masih terdengar suara tawa jauh, samar, lalu hilang. Kampung terdiam. Tidak ada yang tidur malam itu. Semua hanya menunggu pagi datang, berharap semua berakhir. Wati bersandar di dinding, tubuhnya lelah. Ia menatap anaknya yang akhirnya tertidur di pelukannya. Budi duduk di samping, matanya tetap terbuka. Wajahnya tegang. Hujan terus turun hingga menjelang subuh. Udara dingin menusuk. Kampung Sidorukun seperti tercekik oleh malam yang panjang. Ketika hujan mulai reda dan langit sedikit terang, warga saling intip dari balik jendela. Tidak ada yang berani bergerak duluan. Mereka tahu sesuatu sudah terjadi di rumah Ratih, tapi rasa takut membuat kaki mereka lumpuh. Wati bangkit perlahan menatap Budi. Mas, apa kita harus lihat? Budi menggeleng cepat. Jangan. Biar orang lain dulu. Aku nggak mau kamu lihat. Wati menunduk, bibirnya gemetar. Malam yang panjang membuat tubuhnya lelah, tapi pikirannya tidak bisa berhenti. Jeritan Ratih, tawa melengking, dan suara benda dibanting masih terngiang jelas. Udara pagi terasa berat, meski hujan sudah reda. Langit mendung, tanah becek, dan bau anyir samar tercium dari arah rumah Ratih. Budi berdiri di dekat jendela, menyingkap tirai sedikit. Wat, warga mulai keluar. Mereka kumpul di depan rumah Ratih. Wati menatap suaminya dengan cemas. Mas, jangan kita yang duluan. Budi mengangguk. Iya, kita tunggu aja. Pak RT terlihat mendatangi rumah Ratih bersama beberapa bapak. Mereka berdiri ragu di depan pintu. Warga lain hanya menonton dari kejauhan, termasuk Wati yang mengintip dari balik jendela. Tidak ada yang berani mendekat lebih dekat. Pak RT, gimana ini? Bau busuk banget, kata seorang bapak sambil menutup hidung. Pak RT menghela napas. Ya mau gimana, harus dicek. Ayo, kita buka. Dengan hati-hati, mereka mendorong pintu rumah Ratih. Pintu itu tidak terkunci, terbuka dengan suara berderit panjang. Begitu terbuka, bau busuk langsung menyergap keluar menusuk hidung. Beberapa orang mundur sambil menutup mulut. Pemandangan di dalam rumah membuat semua orang terpaku. Ratih tergantung di kipas angin langit-langit ruang tengah. Tapi bukan lehernya yang terikat, melainkan lidahnya. Lidah itu menjulur panjang, hitam, pekat melilit baling-baling kipas menahan tubuhnya yang tergantung. Matanya melotot, membesar seakan keluar dari tengkorak. Mulutnya robek lebar sampai ke pipi, membentuk senyum mengerikan. Astagfirullah. Pak RT bergumam lirih, wajahnya pucat. Seorang bapak lain menutup mata dengan tangan. Ya Allah, ini bukan bunuh diri, ini nggak wajar. Di dinding belakang Ratih ada tulisan besar dengan darah. Huruf-hurufnya berantakan,
tapi jelas terbaca. Mulutmu harimaumu. Fitnah dibayar nyawa, warga saling pandang, wajah mereka tegang. Tidak ada yang berani bicara keras, hanya suara hujan sisa menetes dari atap yang terdengar. Polisi datang setelah dipanggil. Mereka melihat sekilas, lalu segera mencatat kejadian. Salah satu polisi berkata datar, "Kasus bunuh diri, korban gantung diri dengan cara tidak biasa." Warga menatap polisi dengan wajah dingin. Tidak ada yang membantah, tapi dalam hati mereka tahu ini bukan bunuh diri. Ini eksekusi. Arwah Lastri menuntut balasan, dan Ratih sudah menerima bagiannya. Wati berdiri di depan jendela, menyaksikan semua dari jauh. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Ia berbisik pada Budi, "Mas, lihat lidahnya. Itu bukan perbuatan manusia." Budi menunduk, wajahnya pucat. "Aku tahu, Wat, sudahlah, jangan lihat lagi." Tutup jendelanya. Wati menuruti, tapi bayangan itu sudah terpatri di kepalanya. Tubuh Ratih yang tergantung dengan lidah hitam akan selalu menghantuinya. Beberapa hari berikutnya, kampung Sidorukun semakin sunyi. Tidak ada lagi suara gosip, tidak ada tawa ibu-ibu di warung. Semua orang menunduk saat bertemu, menghindari tatapan satu sama lain. Warung Yujum sepi, anak-anak tidak lagi bermain di gang. Setelah maghrib, kampung berubah menjadi kampung mati. Di rumah, Wati sering termenung. Ia duduk di kursi kayu, memandangi dinding kosong. Dalam hatinya, ia tahu teror Lastri sudah berakhir, tapi rasa bersalah tetap menempel. Ia ikut diam ketika gosip menyebar, dan diamnya sama saja dengan menjerumuskan Lastri ke kematian. "Mas, aku nggak betah lagi di sini," kata Wati pada Budi suatu malam. Budi menoleh, wajahnya lelah. "Aku juga. Aku udah cari cara. Kita pindah." "Jawat, nggak usah tinggal di sini lagi." Beberapa minggu kemudian, Wati dan Budi benar-benar memutuskan pindah. Barang-barang dimuat ke dalam mobil pick-up. Anak mereka duduk di pangkuan Wati. Wajahnya masih polos, tidak mengerti beban yang dipikul orang tuanya. Saat mobil perlahan meninggalkan gang sempit itu, Wati menoleh ke belakang. Matanya mencari-cari, seolah ingin memastikan sesuatu. Di depan kontrakan kosong milik Lastri, ia melihat sosok berdiri. Lastri. Wajahnya tidak lagi rusak, tidak lagi pucat. Kali ini tenang, damai. Ia tersenyum tipis, menatap langsung ke arah Wati. Air mata Wati jatuh. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada suara keluar. Senyuman itu terasa seperti ucapan terima kasih, atau mungkin perpisahan. Beberapa detik kemudian, sosok itu memudar, hilang menyatu dengan udara siang yang panas. Wati masih menatap lama ke arah itu. Hatinya bergetar hebat. Mobil terus melaju meninggalkan kampung Sidorukun. Wati memeluk anaknya erat, menutup mata, berusaha menyimpan semua yang sudah terjadi. Teror 100 hari telah berakhir, dendam sudah lunas, tapi luka itu tetap ada, menjadi peringatan yang tidak akan pernah hilang. Kampung Sidorukun selamanya menyimpan cerita bahwa mulut bisa membunuh, dan fitnah akan selalu menuntut nyawa. Itulah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor ini sampai selesai. Gimana ceritanya teman-teman semua? Jika ada saran dan kritik, jangan sungkan untuk berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya dari Kembang Wangi. Saya mohon maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.